Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Kristus Ketapang. Sungguh bersyukur hari ini kita dapat kembali bertemu dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau boleh menganugerahkan kami kembali menikmati satu hari lagi. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Engkau yang boleh memberikan hikmat bagi setiap kami yang mendengar. Biarlah dapat mengerti dan nanti juga dapat melakukannya. Kiranya Engkau boleh berkenan, urapilah hamba-Mu yang membawakannya. Kiranya Engkau boleh berbicara melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan perenungan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan pada hari ini saya beri judul Hidup yang Dimerdekakan. Ayat yang terambil ialah dari Galatia 4 ayat 21 hingga Galatia 5 ayat 1. Namun saya akan membacakan Galatia 4 ayat 31 hingga Galatia 5 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pasti sudah sering mendengar kata merdeka. Menurut KBBI, merdeka itu artinya bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya yang dimaksudkan dengan bebas di sini itu apa? Apakah bebas sebebas-bebasnya atau ada makna tersembunyi yang lain? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki status merdeka di dalam Kristus. Hal ini karena Kristus telah memerdekakan kita dari segala ikatan, jerat, dan kutuk dosa. Rasul Paulus dalam ayat yang telah kita sama-sama baca tadi, mengatakan supaya kita tuh sungguh-sungguh merdeka. Lah, kira-kira kenapa Paulus sampai berbicara supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Bukankah seharusnya status kita sudah merdeka ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, pada ayat-ayat yang sebelumnya, Rasul Paulus memakai kiasan dengan membandingkan anak-anak Sara dan Hagar bagi jemaat Galatia. Anak Hagar adalah yang diperanakan menurut daging, itu di Galatia 4 ayat 29, diikat dengan hukum Taurat, dan sesungguhnya bukanlah anak, melainkan hamba. Yang satu lagi adalah anak Abraham yang sesungguhnya, yaitu yang diperanakan menurut roh. Di ayat 29 juga tercatat, dan merupakan orang merdeka. Jemaat Galatia menjadi anak Abraham menurut janji. Sama seperti Ishak yang diperanakan menurut perjanjian, dan merupakan orang merdeka. Namun kondisi di jemaat di Galatia pada saat itu mulai hidup terbelenggu oleh hal-hal agamawi dan tradisi. Ada ajaran di antara mereka yang mengharuskan mereka hidup mengikuti juga ritual yang tertulis di dalam hukum Taurat. Mereka hidup dengan pola pikir bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk diselamatkan. Mereka memilih untuk menambahkan sesuatu pada karya Yesus. Mereka telah menolak Yesus sebagai sang pembebas. Padahal, jika memang sudah percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, kita itu benar-benar merdeka, kita seharusnya tidak terikat kembali oleh segala hal-hal duniawi. Seharusnya kita dapat berdiri teguh dan tidak kembali menjadi hamba dosa. Bapak Ibu Saudara, disadari atau tidak, banyak hal yang kita tambahkan dan membelenggu serta memperbudak kita. Hal ini bisa berupa aturan-aturan dalam organisasi, tradisi atau kepercayaan dalam suatu kebudayaan tertentu, atau bagaimanakah seharusnya menjadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini adalah aturan yang dibuat oleh manusia. Lalu, lantas bagaimana respon kita yang benar menjadi orang percaya yang sudah mengalami pembebasan Kristus? Jawabannya ialah berdirilah teguh. Bapak Ibu Saudara, kata ini adalah istilah yang dipakai dalam konteks perang tercatat di 1 Korintus 16 ayat 13.
Secara tersirat, Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa kebebasan kita di dalam Kristus terus-menerus diserang. Kita harus waspada terhadap musuh yang terus menyerang. Musuh ini siapa? Musuh ini bernama legalisme. Ia memperlakukan peraturan lebih penting dari apa yang firman Tuhan ajarkan. Bapak, Ibu, Saudara, kita hidup dalam peraturan itu baik. Dan memang peraturan itu penting untuk kehidupan kita. Akan tetapi jangan menjadikan peraturan itu lebih penting dari firman Tuhan. Dan menjadikan peraturan itu sebagai pengikat orang Kristen. Sehingga akhirnya kita menjadi lebih tunduk melakukan peraturan. Yang mana seperti orang-orang Farisi. Bapak, Ibu, Saudara, keselamatan kita di dalam Kristus itu sudah sempurna. Tidak perlu lagi dilengkapi lagi, tidak perlu lagi ditambahkan. Apalagi jika legalisme itu kita lakukan, kita hidup lagi di bawah hukum, seperti hukum Taurat. Padahal kita kan sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Jadi hidup kekristenan kita tentu harus fokus hanya kepada Kristus saja. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan kekristenan adalah seumpama sebuah peperangan yang mengharuskan kita selalu siaga dalam mendeteksi musuh dan tidak membiarkannya menguasai kita. Ingatlah bahwa kita memiliki kebebasan sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani kebenaran firman-Nya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dan kiranya firman ini boleh Engkau tanamkan dalam kehidupan kami yang mendengar, setiap hati kami yang mendengar. Dan Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkannya di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.